rose. I might pull a flexing on these niggas like a rose. Yang pertama adalah intonasi. Intonasi adalah ketepatan nada-nada ketika kita berbicara. Nah, nada-nada ketika berbicara juga harus bagus dan harus enak ketika didengarkan. Sama seperti kita bernyanyi, kalau bernyanyi dia namanya pitch control. Hah? Pitch control? Buat yang tahu pitch control, berarti lo tua dong. Yes. Jadi sama seperti kita bernyanyi, ketika berbicara juga harus punya intonasi yang baik dan bagus dan enak untuk didengar. Lalu artikulasi itu apa sih? Artikulasi adalah penyampaian kata per katanya dengan jelas dan benar. Jadi kata per katanya harus jelas dan benar, tidak boleh gumang, tidak boleh kayak orang menggerutu, harus benar-benar clear. Saya akan bagikan tips latihan artikulasi kalau video ini FYP dan komen di video ini ya, mau atau tidak. Dalam berbicara pun juga perlu diperhatikan kecepatan berbicara. Terlalu cepat akan menimbulkan audiensnya mendengarkan tidak terlalu jelas sekali, sehingga dia sulit untuk menangkap yang apa kita bicarakan. Begitu juga kalau terlalu lambat, audiensnya akan ngantuk. Lalu bagaimana kalau kita punya kebiasaan ngomong terlalu cepat? Ngomong terlalu cepat berarti punya berpikir terlalu cepat. Tapi latihannya adalah banyak latihan, direkam dan direview setiap kali kita berbicara. Nah, sebagai seorang public speaker di bidang apapun, maupun di bidang MC atau public speaker lainnya, jadi perlu namanya pemenggalan kata. Pemenggalan kata ini sama seperti kita membaca koma dan titik. Tapi kalau saya di bidang MC biasanya pemenggalan kata, biasanya ada tulis. Saya kasih strip 1 untuk pemenggalan tidak terlalu lama, strip 2 yang berhentinya agak lama. Jadi pemenggalan juga harus pas dan cocok ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan kepada audiens kita. Gunakan pemenggalan yang tepat dan pas sehingga enak. Gunakan volume suara yang agak sedikit besar, tapi jangan terlalu besar banget. Karena kalau terlalu besar juga nanti orang akan kebisingan dengan suara kita. Kecuali di beberapa event-event olahraga yang suara kita harus besar. Tapi kalau bisa jangan terlalu kecil, karena terlalu kecil walaupun pakai mic, tapi suara kita juga tidak akan kedengaran atau kurang dapat ditangkap audiens kita dengan baik. Kalau bisa suara yang lebih lantang dan menggunakan power ketika kita berbicara.